Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambukinan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial merajut alas tas persegi panjang. Seperti biasa, kita perlu persiapkan jarum rajut atau hakpen, benang rajut dari bahan poli, ini saya ambil dari polyapple, dan juga mancis sebagai pembakar benang. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channelnya ya teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama kita buat dulu slip knotnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat CH sebanyak 10 kali. Tahan di lubang ke-10, lalu tambahkan 1 CH sebagai pondasi awal, dan kita lanjutkan dengan membuat single crochet. Ini single crochet kita mulai di lubang ke-10 atau dari lubang kedua dari kanan. Kita lanjutkan sampai lubang terakhir, di mana jumlahnya nanti akan menjadi 10 single crochet. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita buat 1 CH sebagai pondasi, kemudian kita balikan posisi. Kita mulai lagi membuat single crochet di lubang pertama. Lanjutkan sampai lubang terakhir. Dan ingat teman-teman, karena kita di awal pondasinya adalah 10 CH, maka sampai akhir pun kita akan membuat 10 single crochet. Jadi antara hitungan awal dan akhir harus berjumlah 10 single crochet. Kita pastikan dari awal dan akhir tidak berubah. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kembali kita buat 1 CH sebagai pondasi. Kita balikan posisi, kemudian kita buat single crochet kembali, dan kita pastikan jumlahnya adalah 10 sampai akhir. Kita sudah sampai kembali di bagian akhir teman-teman. Kita buat 1 CH sebagai pondasi, kembali kita balikan posisi, lalu kita mulai lagi membuat single crochet. Dan ini sebagai perhitungannya teman-teman, misalkan kita akan membuat suatu metode atau suatu motif, misalkan motif kerang. Dalam membuat motif kerang, kita membutuhkan satu kerangnya itu adalah 6 lubang, dan pada pembuatan dasarnya atau pembuatan alasnya kita buat perhitungan yang bisa dibagi 6. Karena saya biasa atau karena saya lebih suka membuat yang genap atau hitungan genap, maka saya akan membuat perhitungan yang bisa dibagikan 12 atau kelipatan daripada 6. Jadi penentuan itu tidak akan membingungkan saya untuk membuat cantolan tasnya pada akhirnya. Itu sedikit tips dari saya untuk teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Dan kita akan membuat single crochet sampai batas yang kita inginkan atau sesuai dengan motif yang akan kita buat untuk tas-tas rajut kita. Alas tasnya sudah jadi ya teman-teman. Ini saya membuat alas tas 10 dikalikan 38. Dengan hitungan 38-nya dimulai dari lubang kedua, dari sini. Dari sini kita memulai. Ini adalah permulaannya, awalnya, sementara akhirnya adalah di sini, di barisan kedua juga. Jadi kita akan mentotalnya seperti ini: 10 lebar ditambah 38 panjang, ditambah lagi 10 lebar, lalu ditambah 38 panjang. Ini totalnya adalah 96, dimana 96 ini bisa kita bagikan 12.
pembagian daripada 96 dibagi 12 ini adalah menghasilkan 8, sehingga 8 bisa kita kali 2, jadinya adalah 16. Disitulah kita bisa menentukan berapa kerang yang akan kita buat. Jadi total kerangnya adalah 16. Sebelum kita lanjut membuat tas atau menaikkan rajutannya, terlebih dahulu kita rapikan di sekeliling rajutan ini. Kita akan membuat single crochet di setiap lubangnya. Ini untuk merapikan ya teman-teman, sebelum kita membuat tas rajut dengan metode apapun. Kita akan membuat single crochet di sekeliling rajutannya sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di proses terakhir teman-teman. Kita akan langsung saja membuat 2 single crochet terakhir. Kemudian kita akan menguncinya dengan melewati pondasinya. Di sini kita kunci teman-teman. Dan setelah ini, tanpa kita putuskan benangnya, kita akan langsung membuat tas atau akan dinaikkan. Karena ini adalah tutorial membuat alas tas, saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Dan harus kalian ingat, setiap sebelum kita akan membuat tas, kita pastikan dulu bahwa jumlah daripada alasnya ini adalah sesuai metode atau motif yang akan kita buat. Jadi alangkah baiknya kita teliti di awal, tetapi begitu naik kita tidak mengalami kekeliruan dan bisa menghindarkan pembongkaran tasnya lagi. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.